beberapa kali pertemuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat, memahamkan kita akan maksud makna dari firman dan kalamnya, dan kemudian kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita masuk di surah yang lainnya, yakni surah yang cukup pendek di dalam Al-Quran dan masih di juz yang ke-30, yaitu surah yang ke-98. Surah yang ke-98, yaitu suratul Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Asal penamaan surah dikatakan Al-Bayyinah itu diambil di ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, adapun bayyinah nanti kita sebutkan setelah masuk di ayat tersebut. Ayat ini atau surah ini jumhur mayoritas ahli tafsir mengatakan Madaniyah. Mayoritas ahli tafsir mengatakan Madaniyah, dan itu adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita katakan dia mayoritas atau jumhur. Naam, sebab ada di antara ulama mengatakan dia Makkiyah, tapi itu marjuh. Yang rajih, yang kuat dan yang lebih benar adalah dia Madaniyah, diturunkan pasca hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Surah ini pendek, hanya berisi 8 ayat, dan surah ini menceritakan tentang ahlul kitab. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Beliau bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat beliau, penduduk kota Madinah. Ubay bin Ka'ab Al-Khazraji Al-Ansari. Nah, beliau mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allaha amarani an akra alaika lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk membacakan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, surah Al-Bayyinah. Lalu setelah itu Ubay bin Ka'ab mengatakan, apakah Allah itu menyebut namaku? Kata Nabi SAW, na'am, iya, Allah menyebut namamu. Yakni bacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Fabaka. Setelah itu Ubay bin Ka'ab menangis. Ubay bin Ka'ab menangis. Dan beliau menangis bukan karena kesedihan, tapi terharu dan bangga, termasuk di antara deretan sahabat yang dikenal di penduduk langit, termasuk dari kalangan sahabat yang namanya disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu kebanggaan jemaah sekalian. Allah Rabbul Alamin yang menyebutkan namanya. Dan beberapa di antara sahabat itu juga demikian, tapi penyebabnya lain. Adapun Ubay bin Ka'ab itu disebabkan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab memiliki keutamaan lebih di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya.
Ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Bayyinah. Dan ini diisyaratkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Tapi kebanyakan hadis-hadis tersebut kalau bukan maudhu, batil. Kalau bukan hadisnya palsu, hadisnya batil. Tidak bisa dijadikan pegangan dan landasan untuk menyebutkan keutamaan daripada surah Al-Bayyinah. Dan cukuplah apa yang disebutkan dari Anas bin Malik tadi itu menunjukkan keutamaan surah tersebut. Kalau ada yang bertanya, kenapa cuma surah itu yang disebutkan kepada Ubay bin Ka'ab? Kalau Ubay bin Ka'ab ini salah satu dari 4 sahabat yang Nabi rekomendasikan, kalau kalian mau mengambil bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkan, ambil dari 4 orang. Pertama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim. Salim ini budaknya Huzaifah. Budak. Suruh ambil Al-Quran dari dia. Sebab agama ini tidak memandang kedudukan anda, tapi Allah melihat sesuai dengan apa yang anda miliki dari sisi agama. Salim maula Huzaifah. Kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat Mu'ad bin Jabal. Kalau kalian mau mengambil Al-Quran sebagaimana diturunkan, ambil dari 4 orang ini. Itu ucapan Nabi SAW. Dan Ubay bin Ka'ab salah satu dari 4 orang tersebut. Mereka direkomendasi oleh Nabi. Dan tidak semua sahabat direkomendasi seperti itu. Menunjukkan Ubay bin Ka'ab sekali lagi memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan Ubay bin Ka'ab termasuk di antara deretan sahabat yang ikut andil dan punya peran besar dalam penulisan Al-Quran. Iya, dalam penulisan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu muqaddimah terkait dengan surah Al-Bayyinah. Kita masuk kepada ayat yang pertama dari surah ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, senantiasa, terus menerus. Alladzina, mereka yang kafir, alladzina kafar, min ahlul kitab, dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dengan Nasrani. Itu namanya ahlul kitab. Ya, tidak ada selain mereka disebut dengan ahlul kitab. Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Diturunkan kepada mereka kitab samawiyah. Yahudi diturunkan Taurat, Nasrani diturunkan Injil. Makanya mereka disebut dengan ahlul kitab. Nah, yang kafir dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik. Nah, orang musyrik di sini kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, abdatul awsani min kulli jinsin min bani Israil wa min ghairihim. Semua penyembah berhala, penyembah patung, baik dari kalangan Bani Israel ataupun selain mereka, itu namanya kaum musyrikin. Termasuk kaum musyrikin adalah mereka yang disebut dengan majusi, penyembah api. Termasuk kaum musyrikin yang ada di zaman kita ini ateis, dan seterusnya. Semuanya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut musyrikin. Nah, pelakunya disebut musyrik, perbuatannya disebut syirik. Nah, orang kafir, perbuatannya disebut kufur, pelakunya disebut kafir. Nah, dibedakan itu kalimat-kalimat seperti itu supaya tidak salah ketika mendefinisikan sesuatu. Nah, dari kalangan ahlul kitab
dan dari kalangan kaum musyrikin, munfakkina. Nah ini yang senantiasa mereka ini, munfakkina, infakkah. Iya, isim fa'il dari infakkah. Maksudnya mereka akan senantiasa tetap dengan kesyirikan, kekufurannya, tidak akan berubah. Mereka tetap dengan kesyirikan dan kekufurannya hatta sampai ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Nah, al-bayyinah itu keterangan dari sisi bahasa atau bukti. Adapun al-bayyinah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, awal bayyinatu ma yubayyinu bihil haqqa fi kulli syai'. Fa kullu syai'in yubayyinu bihil haqqa fa innahu yusamma bayyinatun. Bayyinah itu kata beliau apa saja yang menjelaskan dan itu berisi kebenaran. Dan itu berisi kebenaran pada semuanya, pada segala sesuatu. Nah, pada segala sesuatu, sehingga segala sesuatu yang menjelaskan dengannya kebenaran fa innahu yusamma bayyinah, maka itu disebut dengan bayyinah. Walihada, oleh karena itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i. 'Alal mudda'i, orang yang mengklaim sesuatu. Misalnya ada yang mengklaim, ini milik saya. Maka al-bayyinatu 'alal mudda'i, dia mesti datangkan bukti. Apa buktinya itu milik Anda? Nah, apa buktinya itu milik Anda? Di situ maknanya bukti yang nyata. Baik. Di ayat yang pertama ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian dari ayat ini, bahwasanya Allah mengkafirkan ahlul kitab. Allah mengkafirkan ahlul kitab. Mereka kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengkafirkan kaum musyrikin. Allah mengkafirkan kaum musyrikin, ahlul kitab wal musyrikin. Antara kafir dengan musyrik punya kesamaan dan juga punya perbedaan. Kesamaannya Allah sebutkan di sini. Kesamaan yang pertama, sama-sama kafir. Antara si ahlul kitab dengan musyrik, sama-sama kafir. Sama-sama kafir. Bagaimana kekafiran ahlul kitab? Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ahlul kitab Yahudi dengan Nasrani. Contoh saja dalam surah Al-Ma'idah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat orang kafir. Orang kafir dari mana? Min bani Israil, dari kalangan bani Israil, Yahudi dengan Nasrani. Allah sebutkan mereka kafir. Nah, Allah sebutkan juga mereka musyrik. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, zalika qauluhum bi afwahihim. Mereka mengatakan, kaum Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Kalau Nasrani mengatakan Isa itu anaknya Allah. Itulah ucapan mereka, ucapan kekufuran, ucapan kemusyrikan, ucapan yang mengandung kemusyrikan. Dan secara tegas di dalam surah Al-Maidah di ayat 17 dan di ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan setegas-tegasnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Siapa itu? Mereka yang mengatakan Allah itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Atau dengan kata lain, siapapun yang menuhankan, menjadikan Nabi Isa itu Tuhan, kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas? Di ayat yang ke-72 Allah ulangi lagi, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sedemikian tegasnya Allah ulangi lagi. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam, Tuhan itu Isa bin Maryam. Di ayat yang ke-73 Allah sebutkan, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah sungguh telah kafir mereka yang mengatakan
Allah itu yang ketiga atau salah satu dari yang tiga, Trinitas. Allah kafirkan dengan tegas-tegas mereka, kaum Yahudi dengan kaum Nasrani. Ini kesamaannya, mereka kafir. Nah, sisi kesamaan yang kedua disebutkan dalam ayat ini antara Yahudi dengan Nasrani dengan kaum musyrikin adalah mumfakin, sama-sama ngeyel, sama-sama tetap dengan kekafiran dan kemusyrikannya, tidak mau beranjak, tidak mau goyah dengan apa yang dia yakini. Cuman ini Yahudi dengan Nasrani, ini yang memang paling bejat di antara mereka. Kenapa? Mereka ahlul kitab. Di Taurat dan di Injil itu sudah diberitakan akan ada nanti nabi terakhir. Dan bukan cuma diberitakan demikian, disebutkan dengan karakter, sifat dan ciri-cirinya. Sampai siapapun yang membaca kitab-kitab mereka, itu akan seolah-olah menyaksikan betul ini nabi yang terakhir diutus. Lengkap disebutkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sungguhnya orang yang diberi kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, ya'rifunahu, mereka betul-betul mengenal nabi padahal nabi belum ada. Kenapa? Tertuang dalam kitab mereka, ada dalam kitab mereka, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang tua pasti dia kenal, dia tahu betul persis bagaimana karakternya anaknya. Allah gambarkan mereka tahu betul bagaimana itu Nabi SAW, dengan komplit disebutkan dalam kitab mereka. Bersamaan itu mereka tak ngeyel. Nasrani sudah disampaikan oleh Nabi Isa AS. Allah sebutkan dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqun lima bayna yadayhi minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israil, saya rasul untuk kalian, dan musaddiqun lima bayna yadayhi minat taurat, saya membenarkan apa yang datang sebelum saya, yaitu kitab Taurat. Wa mubasysyiran, dan saya berikan berita gembira. Dengan apa? Bi rasul, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, akan datang setelah saya. Namanya siapa? Ahmad. Nabi siapa ini Ahmad? Hah? Masa? Oh iya, betul. Nabi itu punya banyak nama. Beliau Abul Qasim, kunyah beliau Abul Qasim. Beliau punya nama Ahmad, beliau punya nama Muhammad, beliau punya nama Al-Mahi. Ada disebutkan dalam hadis itu nama-nama beliau. Jangan salah paham, ini Ahmad, saya mau beriman sama Ahmad sajalah, tidak mau sama Muhammad. Loh, Allah sebutkan Ahmad dan Muhammad dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fat di ayat yang paling terakhir itu, ayat 29, Muhammadun Rasulullah. Bukan cuma Ahmad saja, dalam hadis lebih banyak lagi disebutkan nama Nabi SAW. Yang jelas ayat tersebut menunjukkan Nabi Isa sudah menyampaikan kepada Nasrani akan ada Nabi setelah beliau. Nah, kemudian jemaah sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa dalam kitab-kitab mereka bukan cuma Nabi yang digambarkan dengan jelas dan terang. Pengikut Nabi dari kalangan sahabat disebutkan dengan jelas di kitab mereka. Buktinya apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Fat tadi ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum. Bagaimana kelanjutannya? Fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad, Rasulullah, dan yang bersama dengan beliau. Siapa yang bersama dengan beliau? Sahabat.
itu asyidda' walal kufar, sangat tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang di antara kaum muslimin. Iya. Kemudian ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada. Kau akan melihat mereka ruk'an sujada, dalam keadaan rukuk sujud. Simahum fi wujuhihim asri sujud. Di wajah-wajah mereka nampak bekas-bekas bahwa mereka itu melaksanakan ibadah salat, sujud. Kemudian Allah sebutkan, zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itu yang Allah sebutkan dalam apa? Dalam Taurat dan dalam Injil. Bukan cuma nabi yang disebutkan, sahabat-sahabat disebutkan. Tapi lihat itu ngeyelnya mereka, tidak mau. Tetap dengan kekufuran dan kemusyrikannya mereka. Sampai datang katanya bukti yang lebih nyata. Sampai di sini saya mau tanya, itu karakternya Yahudi dengan Nasrani seperti itu sudah ada di kitabnya mereka. Iya, pedomannya mereka, panduannya mereka begitu. Tapi tetap ngeyel. Apakah di antara kaum muslimin ada yang seperti itu? Sudah terang dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Apakah masih ada apakah ada kaum muslimin yang juga ngeyel seperti mereka? Hah? Iya, mungkin ada yang mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan ada. Saya lebih condong kepada yang mengatakan ada. Sebab Nabi mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta law dakhala fi juhri rabbin lattaba'tumuhum. Kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mengikuti model-modelnya orang sebelum kalian. Kalian ikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang yang mirip bob, itu kayak biawak. Iya, lubang yang sulit dimasuki, kalian juga ikut masuk. Lalu kata sahabat, iya, al-Yahudu wan Nasara, apakah mereka Yahudi dengan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nabi mengabarkan ada di antara kaum muslimin yang meneladani mereka, ngikut kepada mereka, sampai kepada sesuatu yang sulit sekalipun mereka tetap ngotot ikut. Itu terbukti sekarang jemaah sekalian. Iya. Ini bulan apa? Bulan Januari. Tanggal 30-31 Desember apa yang dilakukan kaum muslimin? Itu kan mengikuti kebiasaan non-muslim. Mengikuti kebiasaan non-muslim. Bukti bahwa sabda Nabi benar. Pasti akan ada yang ikut-ikutan dengan mereka. Contoh yang lain lagi, saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dan tersungging di sini. Ulang tahun, happy birthday. Itu kebiasaan non-muslim, kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dalam Islam tidak ada istilah ulang tahun, tidak ada istilah happy birthday, tidak ada istilah tiup lilin, tidak ada istilah make a wish, tidak ada. Tapi subhanallah, kaum muslimin bangga dan pede mulai umur 1. Subhanallah. Nabi benar, pasti akan meneladani itu kita. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, taib. Itu kaum Yahudi dengan Nasrani. Ya, buruknya mereka, ngeyelnya mereka. Sudah ada bukti mereka tetap ngotot. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun perbedaan antara kaum ahlul kitab dengan musyrikin, Allah juga sebutkan di sini. Iya, min ahlil kitab wal musyrikin. Allah bedakan. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin, itu menunjukkan ada perbedaan. Letak perbedaannya apa? Banyak. Satu, iya, masalah sembelihan. Masalah sembelihan. Sembelihan ahlul kitab, apakah Yahudi dengan Nasrani, sembelihannya halal atau haram dimakan oleh kaum muslimin? Halal.
Sepanjang dia ahlul kitab, sepakat para ulama, siapapun yang punya hak untuk menyembelih, apakah muslim atau ahlul kitab, iya, terlepas dari bagaimana cara dia menyembelih, tapi sepanjang dia punya hak seperti itu benar, kita boleh makan sembelihannya. Dalilnya apa? Ada dalam surah Al-Maidah di ayat yang kelima. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, ku halalkan bagi kalian at-thayyibat, semua yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ta'am, makanannya ahlul kitab halal bagi kalian. Ta'am di situ maknanya sembelihan, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, baik dari kalangan sahabat dan setelahnya. Sembelihannya mereka halal, dimakan oleh kaum muslimin. Buktinya juga apa jemaah sekalian? Nabi SAW ketika beliau diberikan kambing panggang oleh wanita Yahudi, apa Nabi makan? Nabi makan. Yang belakangan diketahui di daging kambing panggang itu ada racun. Sisi pendalilannya Nabi makan. Nabi tidak tanya-tanya, baca mau ke bismillah, kan begitu. Kenapa? Dia salah satu dari golongan yang punya hak menyembelih. Yang punya hak menyembelih cuma dua, ahlul kitab atau muslim. Maka apa yang dia lakukan, dia punya hak. Ya. Terlepas nantinya kalau belakangan ada bukti bahwa cara menyembelihnya tidak benar, seperti dia tidak sembelih di leher, dia tusuk dengan apa, misalnya dia pukul sampai mati, itu belakangan. Tapi asalnya dia punya hak menyembelih dan asalnya halal dimakan sembelihannya. Nah, ini beda dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin penyembah berhala dan yang semisal dengan mereka, meskipun mereka baca basmalah, baca bismillah ketika menyembelih, haram kita makan sembelihannya. Beda kan? Beda. Nah, meskipun dia baca basmalah ya, iya, tetap haram dimakan sembelihannya. Beda ahlul kitab, tidak perlu ditanya. Nah, apa lagi bedanya? Bedanya, nah ini yang pasti disenangi. Oh, boleh menikahi wanita ahlul kitab. Itu kelanjutan ayat tadi. Al-yawma uhilla lakumul thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Wal muhsanati minal mu'minat wal muhsanati minal ladzina utul kitaba hillul lakum. Idza ataitumuhunna ujurahunna, iya, Allah sebutkan, begitupun dengan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik dari kalangan kaum mukminin maupun dari kalangan ahlul kitab, halal bagi kalian untuk nikahi. Beda. Iya. Itu boleh menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dengan Nasrani. Kalau kaum musyrikin, wanita musyrik boleh tak dinikahi? Boleh tak dinikahi wanita musyrik? Tidak boleh. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kalau saya tidak salah ingat ayat 221. Iya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kalian menikahi wanita musyrik. Allah larang dengan tegas. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, sampai dia betul-betul mau beriman. Kemudian Allah sebutkan wala amatun mu'minatun, budak yang jelek tapi dia beriman, ya khairun, itu jauh lebih baik daripada wanita musyrik walau ajabatkum, meskipun dia itu mempesona. Meskipun dia mempesona. Tapi jangan salah paham ya. Kalau gitu kita cari budak aja. Nah, jangan juga salah paham masalah ahli kitab tadi. Wah, kayaknya nih sekarang kita planningkan mencari wanita ahli kitab. Itu apa hukumnya menikahi ahli kitab? Mubah, boleh, bukan sunnat apalagi wajib. Iya, paling bagus menikahi apa? Muslimah, lebih aman. Iya, lebih aman, apalagi kalau punya agama. Hai, subhanallah.
Enggak pusing gitu. Iya. Di rumah ada yang didik anak-anak. Iya. Nah, ahlul kitab, oh subhanallah. Iya, salah sedikit enggak pergi kerja. Didik, ajak ngaji apa segala macam. Ditinggal, dia pergi tebar pesona. Kenapa? Memang tidak punya agama, kasihan. Iya. Makanya lebih bagus menikahi wanita muslimah dibandingkan ahlul kitab. Tapi boleh hukumnya menikahi ahlul kitab, boleh. Jangan dikatakan sunnah, apalagi wajib. Itu hukumnya boleh. Nah, iya. Dan jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya, jangan jadi pahlawan kesiangan. Iya, dia sendiri dari sisi agama, ya abal-abal. Itu. Iya, ngajinya juga tidak beres, belajar agamanya juga Senin Kamis. Ya, maksudnya kadang datang, kadang tidak, kadang baca Quran, kadang tidak. Agama pas-pasan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dia mau cari ahlul kitab yang paling sekalipun, dia mau didik. Nah, bagaimana kau mau didik kau sendiri tidak terdidik? Iya kan? Salah sedikit apa? Itu yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Menikah dengan ahlul kitab, akhirnya apa? Suami ngikut, nebeng. Kenapa? Tidak punya wibawa, tidak punya pengaruh. Mau mengajar agama juga gimana? Sholat saya tidak beres. Itu namanya pahlawan kesiangan. Nah, iya. Makanya para ulama, iya, tidak menganjurkan kecuali dalam keadaan tertentu. Pengaruh agama bukan cuma pada diri kita, anak-anak yang dia lahirkan nantinya. Yang mendidiknya pertama siapa? Ibu. Kita yang di luar kerja. Iya. Beda kalau muslimah nak makan basmalah, bismillah. Iya. Kalau mereka yang non muslim, kan dia mau. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa dengan agama. Nah, tidak boleh menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Demikian pula tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan juga menikahi laki-laki yang musyrik sampai dia beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila nar. Jangan kalian nikahi itu laki-laki musyrik. Seorang budak belian, yang jelek sekalipun kalau dia beriman itu jauh lebih baik. Kalau dia beriman. Nah, daripada musyrik, laki-laki musyrik tampan mempesona. Allah larang dengan tegas dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan alasannya, ulaika yad'una ila nar. Itu yang akan mengajak kau ke neraka nanti. Itu yang mengajak kau ke neraka nanti. Larangan tegas. Jadi sudah nampak perbedaan hukum-hukum ya. Iya, ahlul kitab dengan kaum musyrikin punya kesamaan, sama-sama kafir. Allah sebutkan, ya alladzina kafaru min ahlul kitab wal musyrikin. Punya kesamaan yang lain juga, munfakin, sama-sama ngeyel. Ya, tetap dengan kekufurannya, tetap dengan kemusyrikannya. Letak perbedaannya, iya, perbedaan dari sisi hukum-hukum. Hukum sembelihannya beda. Kemudian hukum menikahinya juga berbeda. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini, iya, kalau kita perhatikan ayatnya, lam yakunil ladzina kafaru min di sini, kalau dari sisi bahasa jarak, kan begitu. Tapi dari sisi fungsi itu disebutkan oleh para ulama. Apakah minnya di sini maksudnya tab'idiyah atau bayan lil jins? Kalau minnya bermakna tabi'idiyah, maka maksudnya hanya sebagian dari ahli kitab yang kafir. Iya. Atau mayoritas dari ahli kitab kafir. Tapi kalau dia bayan lil jins, maka maksudnya semua ahli kitab tanpa kecuali kafir. Jadi paham perbedaannya? Itu dari kalimat min saja. Nah, dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu mengisyaratkan dua-duanya. Mengisyaratkan dua-duanya kenapa? Iya. Sebab di kalangan ahlul kitab ada yang masuk Islam. Seperti siapa contohnya di zamannya Nabi? Najasyi. Raja apa itu? Raja apa itu Najasyi? Raja Habasyah. Dia Nasrani. Nah, kemudian siapa lagi? Dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sebelumnya Yahudi dia.
Iya, masuk ke dalam Islam. Iya, sehingga bisa bermakna tab'idiyah. Nah, tayyib. Dan bisa bermakna bayan lil jins. Menjelaskan bahwa seluruh ahli kitab di zamannya Nabi yang tidak beriman kepada Nabi semuanya kafir tanpa kecuali. Iya, semuanya kafir tanpa kecuali. Iya. Dan Nabi SAW sebutkan di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, "Walladzi nafsi Muhammad biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, atau maksudnya demi Allah, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada satupun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, yang dia sudah mendengar bahwa aku diutus, tapi dia tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia adalah calon penduduk neraka. Itu menunjukkan bahwa dia kafir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hatta ta'tiyahul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, sesuatu yang nyata yang menjelaskan bahwasanya memang apa yang mereka lakukan kufur, apa yang mereka lakukan syirik. Al-bayyinah di sini itu sebagian ulama mengatakan itu adalah Al-Qur'an. Sebagian ahli tafsir al-bayyinah maksudnya Al-Qur'an. Nah, tapi sebenarnya al-bayyinah di sini dijelaskan di ayat yang kedua. Apa al-bayyinahnya? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Itulah al-bayyinah. Bukti yang nyatanya seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini rasul nakirah kalimatnya, tidak pakai alif lam. Siapa yang dimaksud rasul di sini? Banyak rasul itu. Kira-kira siapa di antara itu? Ini kan bentuknya mufrad, satu. Iya. Seandainya Allah sebutkan rusulun jamak, bisa saja siapa saja. Tapi ini rasul. Rasul di sini para ulama tafsir menyebutkan itulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Quraisy al-Hashimi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, itu beberapa nama panjangnya beliau. Nah, jadi bayyinah, keterangan yang nyata adalah rasul dari Allah. Apa yang Rasul bawa, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Yatlu. Yatlu ini sama dengan yaqra. Rasulullah membacakan kepada mereka. Apa yang dibacakan? Suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf jamak dari kata sahifatun. Sahifatun bisa bermakna lembaran kertas, bisa bermakna lembaran apa ini namanya? Papan. Semua yang bisa ditulisi itu namanya sahifatun. Iya. Sahifatun tunggalnya, mufradnya, jamaknya suhuf. Menunjukkan lembaran-lembarannya banyak. Nah, yatlu suhufan mutahharah. Suhuf tersebut disifati dengan suci. Iya. Masih sama? 34. 2 menit lagi ya? 2 menit lagi. Nah, yatlu suhufan mutahharah. Nah, apa yang dimaksud dengan mutahharah? Mutahharah itu suci, bersih. Dan kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, munqatun minasyirki wa min radha'ili al-akhlaq wa min kulli ma yasu' li'annaha tanzihatun muqaddasatun. Nah, mutahharah itu kata beliau rahimahullahu taala yaitu terlepas dan sama sekali tidak mengandung noda-noda kesyirikan. Dan itulah Al-Qur'an. Itulah Al-Qur'an suci. Nah, dan juga tidak mengandung akhlak yang rendah.
Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan tentang sesuatu yang akhlak itu rendah. Tidak ada itu. Beda dengan kitab-kitab seperti minta maaf. Tidak usah minta maaf. Kitab Injil. Saya pernah dibacakan sama salah seorang teman. Ternyata itu kitab Injil, banyak perzinahan disebutkan di dalam. Subhanallah. Masa kitab suci menyebutkan begitu? Disebutkan dengan gundiknya melakukan ini. Masya Allah. Di Al-Quran mana? Mana pornonya Al-Quran? Tidak ada itu kita temukan. Kecuali mereka yang punya penyakit dalam hatinya, ngambil ayat kemudian dia lakukan tafsir sendiri. Baru dia ada itu. Tapi kalau aslinya nyatanya tidak ada itu dalam Al-Quran. Nah, tidak ada ajakan untuk akhlak yang tercela. Dan wa min kulli ma yasu', dan semua hal-hal yang buruk tidak akan kita temukan di dalam Al-Quran. Dia mutahhar. Nah, baik. Kelanjutan ayat. Fiha kutubun qayyimah. Kelanjutan ayat ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Disebabkan kita terbatasi oleh waktu salat Isya. Nah, saya kira cukup sampai di sini ya. Tidak ada yang mau komplain. Wah, baik. Silakan. Pelaku musyrik di kalangan musyrik sendiri. Ini musyrik tadi sudah dibedakan. Nah, begini, ahlul kitab di kalangan mereka ada musyrik, ada kafir. Allah Maha tahu itu. Di kalangan ahlul kitab ada kafir, ada musyrik. Tapi Allah bedakan antara ahlul kitab dengan musyrik asli. Musyrik asli. Jangan dibilang ada musyrik palsu. Tidak, maksudnya musyrik asli betul-betul menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dibimbing dengan kitab. Tidak ada Taurat dan tidak ada Injil. Itu musyrik asli. Nah, bahkan masuk dalam kategori musyrik awalnya mungkin muslim, tapi dia murtad. Di sini saya ingatkan jemaah sekalian, seorang muslimah wajib dia meyakini kekufuran, kekafiran ahli kitab dan kekafirannya kaum musyrikin. Wajib itu. Kita yakin. Semua Allah beritakan dalam Al-Quran, Nabi sebutkan dalam hadis. Tidak boleh kita ragu. Ingat salah satu nawaqil Islam. Apa itu nawaqil Islam? Pembatal keislaman. Kalau saya tidak salah ingat, nawaqid yang ketiga. Apa itu? Tidak lengkap. Makanya catat. Syekh sebutkan man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kufrun. Siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, atau dia ragu dalam kekafiran mereka, atau membenarkan mazhab agama mereka, kafir. Itu pembatal keislaman. Saya tidak ikut. Antum itu ikut. Bagaimana caranya? Makanya ketika hadir ta'lim begini, nyatat. Nyatat. Kita tidak seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i yang begitu baca di sini ditutup sebelah sini. Sebab kenapa? Begitu kebaca langsung kehafal. Tidak seperti itu kita. Kita malah sepotong dibaca, tidak bisa dihafal-hafal. Tolong ya. Atau ini kan ada radio online ya, ada rekamannya di internet. Ini online, jadi peserta yang ada di rumah ibu-ibu itu bisa langsung dengarkan ini. Siaran langsung kita. Bisa murajaah kembali, bisa diputar ulang rekamannya, bisa didengarkan langsung atau di-download. Itu salah satu kelebihan kita di Palopo. Semua kajian itu disiarkan online. Disiarkan secara online sehingga bisa diakses. Kalau ada kekeliruan dalam pengajian tersebut bisa dikoreksi sebab ada bukti. Baik.
Jadi terkait dengan tadi, ini apa namanya, kaum musyrik, ahli kitab dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun dia mungkin musyrik, dia punya kesyirikan, tapi dia ahli kitab, iya, maka dia dihukumi ahli kitab. Asalnya dia ahli kitab. Iya, menikah ya? Wah, saya curiga ini. Mending antum cari yang muslim lah. Jangan cari masalah. Nah, masih banyak kok wanita-wanita muslimah. Iya, nah, taib. Iya, saya kira demikian cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.